Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yeni Hanifa dari SD Negeri 15 Gunung Tuleh, Kecamatan Gunung Tuleh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi praktek baik tentang penyusunan rencana kinerja tahun 2024 pada platform Merdeka Mengajar. Nah, namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada aplikasi PMM tentang e-kinerja, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja. Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana pada tahap ini guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja. Ada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Nah, tahap yang kedua tentang pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Tahap yang ketiga, penilaian. Pada tahap ini, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sasaran penggunaan pengelolaan kinerja itu ada guru ASN. Kemudian guru non-ASN, kepala sekolah yaitu sebagai atasan. Nah, kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru. Nah, dalam pengelolaan kinerja, kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Nah, kemudian kepala sekolah juga sebagai pegawai. Nah, di mana di sini kepala sekolah juga perlu mengisi atau wajib mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM. Ini dimulai tanggal 15 Januari 2024. Nah, Bapak Ibu, perencanaan kinerja ini nanti akan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Di mana di dalam tahap perencanaan kinerja ini, bagi guru dapat merencanakan kinerja dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian rapor pendidikan. Nah, apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, kita dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Nah, adapun perencanaan kinerja ini terdiri dari 5 tahapan. Nah, yang pertama praktek pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, berikutnya perilaku kerja, dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga nanti kita setelah membuka aplikasi PMM, nanti kita akan diarahkan untuk mengisi data kita. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mengklik mulai. Nah, ini kenapa saya tunjukkan di layar slide ini Bapak Ibu, karena saya sebelumnya sudah mengisi dan sudah melewati tahapan pengisian edit data diri, sehingga nanti ini tidak muncul lagi di dalam layar akun ID belajar saya. Nah, jadi ini sebagai gambaran untuk data yang akan kita sesuaikan atau akan kita cek nantinya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, apabila data kita sudah benar, ini kebetulan data dari guru honorer di sekolah saya. Jadi ini tidak dilengkapi dengan jabatan ataupun golongan. Nah, jadi ketika nanti kita yang mengisi sebagai ASN itu akan lengkap dengan NIP, kemudian pangkat atau golongan serta jenjang jabatan. Nah, jadi apabila kita sudah mencek, kita merasa sudah yakin benar, maka nanti kita akan mengklik data sudah benar. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja pada aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu, karena sudah ada, langsung saja kita klik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu fitur-fitur yang ada di PMM ya. Ini sebelum kita masuk ke pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu perlu saya ingatkan bahwa kita harus mengisi refleksi kompetensi itu sampai pada tanggal 31 Januari. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengisi refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada pengelolaan kinerja. Nih, klik ini Bapak Ibu.
Nah, jadi ini dia tadi Bapak Ibu ya, karena sebelumnya saya sudah membuka pengelolaan dari kinerja guru, sehingga ini tidak ada lagi di sini muncul mulai. Nah, kalau misalnya kita baru pertama kali membukanya, tentu di sini nanti akan ada kata mulai. Nah, jadi mulai itulah kita klik sehingga nanti akan muncul data diri kita yang ini harus sesuai nantinya, tidak boleh ada yang salah karena ini hanya sekali edit. Kalau sudah kita buat sesuai, maka ini nanti tidak akan bisa lagi diedit. Makanya Bapak Ibu harus berhati-hati dalam mengedit biodata diri. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita masuk pada isi perencanaan kinerja. Namun sebelum itu kita juga harus mengetahui bahwa SKP 2024 ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Januari sampai dengan Juni, dan selanjutnya periode bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada tahapan dari pengelolaan kinerja. Pertama, perencanaan. Jadi di sini Bapak Ibu, pada bulan Januari itu sudah ini disebutkan bahwa untuk mengisi perencanaan kinerja itu waktunya tanggal 1 sampai 31 Januari. Jadi ini jangan lupa Bapak Ibu ya, tidak boleh lewat tanggal 31 Januari, karena di sini nanti kita akan mengajukan kepada kepala sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini kita sudah paham, maka kita melanjutkan perencanaan kinerja dengan klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, jadi di sini perencanaan kinerja ini juga sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ada 5 tahapan yang mesti kita laksanakan, yaitu praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan juga rangkuman. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, yang pertama untuk perencanaan praktek pembelajaran, maka di sini kita akan disuguhkan ada 8 indikator yang mesti kita pilih ya, pilih salah satu prioritas mana yang sudah bagus gitu. Artinya yang diprioritaskan berarti itu kita yang mendapat nilai yang masih kurang atau cukup. Jadi ini ditandai dengan ada tanda merah. Kalau tanda merah itu kurang Bapak Ibu. Kemudian ada tanda kuning berarti cukup, dan tanda hijau berarti sudah baik. Nah, jadi ini Bapak Ibu kebetulan di satuan sekolah saya ini sudah hijau semuanya, berarti ini sudah baik. Namun Bapak Ibu, untuk memilih salah satu indikator dari yang 8 ini, kita merujuk pada rapor satuan pendidikan. Nah, di sini untuk memastikannya Bapak Ibu, kita klik dulu rapor pendidikan Satdik Anda. Nah, jadi ini sudah nampak Bapak Ibu ya, mana ini ada menjadi 3 indikator ya. Manajemen pengelompokan indikatornya Bapak Ibu ya. Manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran baik. Nah, jadi ini apabila Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk pelajari rapor pendidikan Satdik Anda ataupun info lainnya tentang tahapan perencanaan. Nah, kalau kita sudah paham Bapak Ibu, maka kita klik saya mengerti. Nah, jadi tadi karena kita dianjurkan untuk melihat dari rapor pendidikan mana nanti nilai yang paling rendah, maka kita cek dulu rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, ini kebetulan sudah saya download Bapak Ibu ya. Kita cek dulu kira-kira mana ini yang nilainya yang paling rendah. Manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran. Nah, ini sudah bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ada 88,08, 80,44, 73,81. Nah, jadi ini dari nilai yang 3 ini maka diprioritaskan mana yang paling rendah. Nah, jadi ini karena yang paling rendah berada di metode pembelajaran, maka Bapak Ibu kami akan memilih indikator untuk RHK metode pembelajaran. Nah, jadi setelah kita tahu, kita kembali ke platform Merdeka Mengajar. Nah, dari sini Bapak Ibu langsung saja kita pilih ini ya. Klik di sini, baru bawa ke pengembangan kompetensi.
Oke, nah jadi ini kita sudah dibawa ke bagian pengembangan kompetensi, di mana di sini pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Jadi ini selain untuk berdampak bagi diri kita juga harus memperhitungkan apakah kita mampu untuk melaksanakan kinerja kita dengan target yang sudah ditetapkan, yaitu sampai dengan bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi adapun peraturannya di sini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Ini dia yang pertama, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Yang kedua, jika kurang mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Kemudian yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ya. Ini kebetulan sudah pernah saya coba-coba Bapak Ibu ya, karena ini sebelum diajukan itu masih boleh kita edit-edit, kita ganti-ganti begitu. Jadi ini sebagai simulasi saja Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau memilih membuat RHK yang pertama, ini kita klik di sini. Ini sudah banyak pilihannya, ini sesuai dengan format bobot yang tinggal kita memilih, itu ada 18. Jadi ini kalau kita scroll ke bawah, ini nanti jumlahnya ada 18 RHK. Nah, jadi Bapak Ibu kita pilih, misalnya yang pertama ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, jadi ini kira-kira rasanya ini bisa Bapak Ibu ya, ini kita sebagai peserta itu dengan mengikuti pelatihan atau webinar ya. Jadi kita klik di sini. Nah, di mana ini Bapak Ibu poinnya 4 ya. Nah, kalau misalnya dengan bukti dukung sertifikat. Nah, kalau misalnya kita mau menambah poin, boleh kita buat ini 2 atau 3 kegiatan. Nah, jadi di sini kita ambil saja 2 kegiatan Bapak Ibu ya. Nah, otomatis poin kita sudah bertambah menjadi 8. Nah, ini untuk RHK yang pertama. Nah, untuk RHK yang berikutnya kita klik dia tambah ya. Nah, sehingga nanti muncul lagi kolom yang nantinya tempat kita untuk memilih RHK. Nah, ini meningkatnya sebagai seminar. Nah, kita lewati dulu Bapak Ibu ya. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran. Nah, sebagai peserta berbagi praktek baik. Nah, ini juga bisa ini webinar itu Bapak Ibu. Jadi kita klik ini, kita klik. Kemudian ini bukti dukungnya katanya sertifikat, catatannya kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin. Jadi ini juga harus kita baca Bapak Ibu ya. Apa ini syaratnya? Jadi ini katanya berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin. Nah, jika kita ingin melakukan ini 2 kali kegiatan, maka kita klik di sini 2 kegiatan sehingga ini menjadi 8. Nah, coba kita cek Bapak Ibu udah berapa poin kita. Nah, jadi ini sudah 16 Bapak Ibu, sehingga kita tinggal mencari 16 poin lagi sampai nanti minimalnya 32 dan boleh lebih. Nah, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu kalau kita bisa mengumpulkan poin lebih dari 32. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira seperti itulah cara kita memilih dan mengisi RHK pada perencanaan kinerja guru. Nah, setelah ini kita selesai, nantinya sudah pas ini 32, maka Bapak Ibu kita ke tugas tambahan. Klik lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, tugas tambahan ini adalah pilihan. Nah, jadi pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu catatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Kita cek dulu apakah ini ada atau tidak sesuai dengan kita. Nah, jadi ini hanya untuk SMP, berarti ini kita lewati Bapak Ibu karena kebetulan kita dari guru SD. Jadi kita lihat mana yang semua jenjang ya. Satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstra
kurikuler. Nah, ini rasanya ini bisa ini Bapak Ibu, karena kita juga di sekolah ada membina tahfiz, membina pramuka gitu. Nah, jadi ini kita ambil. Nah, ini dia bukti dukungnya, nanti harus ada Bapak Ibu laporan atas laporan disertai dengan surat keputusan dari kepala sekolah. Jadi kuantitasnya ini satu kegiatan, kemudian targetnya waktunya ini selama 1 semester atau 6 bulan. Nah, kalau mau menambah lagi Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mengklik tambah, yang itu akan muncul seperti ini lagi. Nah, kemudian kita lanjut kepada perilaku kerja. Ini dia Bapak Ibu ya. Berorientasi pada pelayanan. Nah, yang pertama ada 7 aspek di sini Bapak Ibu. Yang pertama aspek berorientasi pelayanan. Nah, apa perilaku yang paling ingin difokuskan di tahun ini? Nah, ini kita tinggal memilih, ada 3 bagian di sini yang mesti kita pilih. Nah, jadi pilih salah satu mana yang rasanya cocok dengan kita Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil saja ini dulu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga kita klik di sini, kita pilih mana yang sesuai perilaku kita dengan indikator perilaku yang kita pilih. Nah, ini misalnya kita klik ini, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, berikutnya asalnya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sampai dia ke nomor 7. Jadi kita klik-klik saja Bapak Ibu. Nah, setelah kita baca, kita klik-klik saja, pilih pelayanan yang sesuai dengan karakter kita atau yang sesuai dengan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, setelah itu maka kita akan masuk ke rangkuman. Ini tahapan yang terakhir Bapak Ibu. Kita ke rangkuman. Ini adalah rangkuman dari RHK yang sudah kita isi, mulai dari praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja. Nah, ini udah ada semuanya Bapak Ibu. Nah, udah ada poin-poinnya juga ya. Udah ada semuanya. Jadi di sini perlu kita kehati-hatian kita Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut ajukan, sebelum kita klik ajukan, maka Bapak Ibu masih bisa mengedit dari draft yang telah kita buat ini. Misalnya ada RHK yang rasanya kita ragu kembali untuk menyelesaikan target sampai dengan bulan Juni, maka Bapak Ibu boleh menghapusnya kembali, atau misalnya ingin menambahkan RHK juga boleh, asalkan Bapak Ibu belum mengklik lanjut ajukan. Makanya sebelum sampai ke batas yang ditentukan, coba cek dulu, cek dengan baik, cek dengan hati-hati sebelum mengajukan kepada kepala sekolah. Karena Bapak Ibu ini berbeda dengan SKP tahun sebelumnya atau SKP kinerja di PKN tahun 2023. Kalau di kinerja itu kalau sudah di draft kita bisa mengedit pada akun kita. Nah, sedangkan pada SKP ini tidak bisa langsung bisa dicek atau diedit di akun belajar ID kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu sekian dulu pendanaan kinerja SKP tahun 2024. Maaf atas kekurangan ataupun ketidaktepatan dalam penyampaian. Nah, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.